nyuwun panjenengan sedaya memerintahkan sedaya anak buah bergerak masif 2 bulan ke depan ini. 2 bulan ke depan ini insya Allah targetnya gak usah dur-dur, PKB ngalahno PDIP no Jawa Tengah. Tuh, percaya diri apa enggak? Podo mangan segone kok odi. Apa bedane? Mau sok kalah terus. Insya Allah 2024 PKB mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketua Umum DPP PKB sekaligus bakal calon presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin, ia mengatakan pihaknya akan menggunakan strategi desa mengepung kota untuk mengalahkan suara PDIP di Jawa Tengah. Muhaimin meyakini dengan strategi itu, seluruh kader PKB yang berada di desa-desa dapat menguasai suara di daerah perkotaan. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP mengaku tidak khawatir dengan pernyataan Muhaimin tersebut. Hal itu menurutnya karena PDIP memiliki basis massa yang solid di pedesaan, namun soliditas tersebut terus dijaga. Dua yang membawa pasukannya masing-masing. Malam hari ini para bintang 2 seharusnya membawa 25, cukup 25 pasukannya. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2 907. Saya mohon maaf kepada Komandan Mbak Puan. PDIP hadir dan tinggal di desa, ibaratnya tanah tumpah darah kami ya, karena PDIP berangkat dari akar rumput, memperkuat akar rumput, biar semakin mendalam, silaturahim diperkuat agar semuanya guyup. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai pimpinan partai di Jateng sudah mengungkapkan strategi Catenaccio untuk mempertahankan suara di Jawa Tengah. Menurutnya, Bambang Pacul sudah menjelaskan bahwa strategi pertahanan Catenaccio memiliki sifat yang bisa menyerang rame-rame sebagai serangan balik sehingga membuat lawan terkaget-kaget. Apa orang nganggo kuning? Terawani ya? Kita maju berani karena benar, karena itu kita siap. Berani itu bukan karena nekat, berani itu karena sadar bahwa benar. Berani karena benar. Tadi waktu di panggung kan Mas Anies pidato bilang beberapa kali menyebut diksi harus berani, jangan takut. Itu apa pesan yang Mas Anies mau sampaikan lewat kalimat itu, harus berani gitu? Ada banyak tadi yang saya ngomong, kenapa ini pilih kata itu? Karena itu yang paling saya ingat, Mas. Saya catat bahkan. Iya, karena saya ngalamin banyak yang, ya bukan saya ngalamin ya, sebetulnya lebih tepatnya saya dengar lah apa yang dialamin oleh teman-teman masyarakat, bahwa ketika bikin aktivitas, bikin tidak selalu dapat kemudahan. Walaupun saya nggak yakin itu ada perintah, tapi kalau saya sendiri langsung nggak pernah ada sesuatu yang dirasakan sebagai apa ya, tantangan, kerumitan. Tapi kalau yang dirasakan oleh teman-teman itu biasanya terjadi. Sementara itu, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa mengantongi mayoritas suara di Jawa Timur. Alasannya, KPP memberikan kejelasan kepada masyarakat soal bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jawa Timur 60% suara minimal, kalau bisa bahkan 70% ditargetkan, yang lain masih jomblo. Jadi kampanye di bawah itu ditanyain oleh semua masyarakat. Tapi dengan Amin, Anies Muhaimin ini yang sudah duit tunggal ini, masyarakat nggak ragu-ragu lagi. Sampai saat ini, hanya Muhaimin politisi yang merepresentasikan Jawa Timur dan menjajaki kontestasi pemilihan presiden. Sangat mudah jika memasarkan Muhaimin di Jawa Timur daripada yang lain. Ya, ketika kita terjun di dunia politik, berjuang melalui jalur politik, ya tentu saja kita harus siap sekali dengan apapun yang akan kita hadapi. Rasa takut itu pasti muncul, namanya juga manusia. Tapi selalu saya diingat ya apa nasihat Gus Dur. Ketakutan yang kamu rasakan sebetulnya adalah ketakutan yang kamu ciptakan sendiri.
Itu yang selalu dinasihatkan pada Gus Dur. Ketakutan yang sesungguhnya adalah ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Tapi sebetulnya kategori yang tepat, saya di luar konteks pidatonya Mas Anies ya, kalkulasi politik itu sebetulnya bisa menjadi lanjut atau tidak lanjut, positif atau tidak positif, maslahah atau madorot, itu sebetulnya disebut berani atau tidak berani di situ. PKB tidak gentar jika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa akhirnya maju sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Saat ini nama bakal RI 2 kian mengerucut pada Khofifah dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mau pergi, sewa bis, mereka udah sewa, udah siap. Pas mau berangkat, tutup bisnya nggak jadi. Itu tuh kayak apa ya? Kayak udah jadi sering sekali. Perusahaan bisnya nggak jadi Pak. DP-nya dikembaliin nggak apa-apa. Itu sering. Jadi makanya saya bilang ke mereka udah yang apa ya, yang berani, jangan ini negeri merdeka lagi merayakan kemerdekaan gitu. Akan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi saya follow up questionsnya ke Anda, Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya bayangkan yang besar. Supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah se-clear itu? Itu laporannya begitu. Alat negara? Ya. Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut. Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya.